Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan bagi kita Bapak kecuali kita menggantungkan segala urusan dan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepadaku dan kepadamu ikhwan, itu hanyalah rintikan gerimis, akan tetapi kebaikan dan kenikmatan Allah yang diberikan kepada ana dan antum itu layaknya hujan yang deras berbulan-bulan tanpa henti. Semoga ujian dan musibah yang hanya rintikan gerimis tidak menjadikan saya dan Bapak amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya, "Wahai Imam, apa sifat dasar manusia itu?" Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjawabnya, "Bapak, manusia itu sesungguhnya lekat sekali dengan dua sifat dasarnya. Yang pertama, ya'uddul masaib. Manusia itu senantiasa menjadi akuntan handal dalam setiap menghitung ujian dan musibah yang Allah berikan dalam teras kehidupannya. Yang kedua, sifat yang melekat pada diriku dan dirimu, yaitu wayan sa'ani marobihi. Manusia itu kalau sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang paling cepat amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dan antum bukan orang yang pintar dalam menghitung ujian dan musibah, tapi kita pun menjadi orang yang akuntan handal dalam setiap menghitung kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Bapak, tidak ada kendaraan yang mampu mengantarkan diriku dan dirimu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kendaraan itu berupa syukur dan sabarnya ana dan antum. Siapapun hari ini yang dilapangkan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang hari ini diberikan ujian, musibah, cobaan dalam teras kehidupannya, maka tidak ada kata lain kecuali kita bersabar dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah maka kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita Bapak, sesungguhnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah Allah terima atau mentah ketika kita tidak beriman dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya iman itu memiliki rukun Bapak. Sebagaimana sholat memiliki rukun yaitu membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana haji memiliki rukun yaitu wukuf di Arafah. Sebagaimana puasa memiliki rukun yaitu kita niat. Maka sama iman itu memiliki rukun yaitu bagaimana kita beriman kepada Allah, rukunnya yaitu kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, salah satu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatu minha illa makrunatum biqariniha. Ada 3 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita baca Bapak dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, bertebaran ayat yang menjelaskan tentang pengamalan ayat yang pertama dengan ayat yang selanjutnya. Yang pertama, syukurnya kita kepada Allah tidak akan pernah Allah terima hingga kita bersyukur kepada bapak dan ibu kita. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kamu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada bapak dan ibumu dan kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan, salatnya kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita membayar zakat. Makanya bertebaran dalam Al-Qur'anul Karim, aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Dan yang ketiga, taatnya kita, imannya kita kepada Allah itu akan mentah ketika kita tidak mengikuti dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bertebaran dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, atiullaha wa atiur Rasul. Inilah yang menjadikan kita tahu kenapa keimanan orang Yahudi itu mentah kepada Allah, kenapa keimanan orang Nasara itu mentah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita tanya, Pak, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang Yahudi akan mengatakan Allah. Kalau kita nanya kepada orang Nasrani, siapa yang menciptakan langit
langit dan bumi, mereka pun akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu, kenapa Allah tidak menerima keimanan orang Yahudi? Kenapa Allah tidak menerima keimanan orang Nasrani? Simple dan mudah. Karena mereka tidak mengakui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang Allah utus kepada kita. Makanya inilah syarat. Makanya kalau ana dan antum membaca dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak, tidak ada penyesalan yang paling besar kelak manusia di padang mahsyar kecuali penyesalan ketika mereka tidak mengambil jalan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita membaca dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-27, Robku dan Robmu Ikhwan berfirman di atas arsy-Nya, wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhottu ma'ar rasuli sabila. Ternyata Ikhwan, penyesalan yang paling besar kelak manusia di padang mahsyar yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah penyesalan ketika nanti orang-orang zalim itu menggigit jari jemari mereka, Pak, menggigit tangan mereka, kemudian berkata yaqulu ya laitani, ya Allah, seandainya dulu kami mengambil jalan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, mengambil setiap sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai jalan kehidupan kami. Inilah yang menjadikan kita paham, karena sesungguhnya sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan tongkat ana dan antum untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Inilah yang menjadikan kita paham kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dihidupkan oleh Allah sampai 63 tahun, diutus kepadaku dan kepadamu, karena sesungguhnya Islam mengatur seluruh lini kehidupan anak dan kehidupan antum, Bapak. Kalaulah Islam hanya ngurus sholat, Islam hanya ngurus puasa, Islam hanya ngurus puasa kemudian haji dan umroh kita, Nabi tidak perlu tinggal 60 tahun 63 tahun bersama kita, tapi cukup 2 semester balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah menurunkan Al-Quran bertahun-tahun, menghidupkan Nabi sampai 63 tahun? Simple. Allah pengen diibadahi dengan ilmu. Allah tidak pengen diibadahi dengan sembarangan, Pak. Makanya kalau kita melihat, Pak, sunnah merupakan jalan keselamatan. Makanya kan ada seorang sahabat yang mengamalkan salah satu sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini terompah sandalnya sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada malam harinya bermimpi, kemudian pada esok harinya setelah sholat subuh manggil sahabat yang mulia muadzin beliau Bilal bin Rabah, Pak. Padahal kalau kita membaca sirahnya Bilal bin Rabah itu dulunya budak, hamba sahaya. Tapi lihat, ketika Bilal bin Rabah beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Ya Bilal, ini sami'tu dufan 'alaika fil jannah." Wahai Bilal, semalam saya tidur dan bermimpi, saya mendengar terompah sandalmu itu sudah nempel di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amilta fil Islam ya Bilal? Apa amalan yang istimewa milikmu sampai Allah Subhanahu wa taala jatuh cinta, padahal jasadmu dan dirimu masih hidup di dunia, tapi terompah sandalmu sudah nempel dan membekas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bilal, Bapak, bekas budak, bekas hamba sahaya yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ingat, ya Rasulullah, wa ma amiltu fil Islam, saya itu enggak memiliki amalan istimewa ya Rasulullah, illa, kecuali satu amalan yang saya lazimi sampai sekarang dan akan saya lazimi sampai nanti menutup mata. Saya itu ketika hadas, ketika terkena najis Rasulullah, saya itu selalu berwudu. Kemudian saya mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nabi mengatakan, itulah yang menjadikan Allah jatuh cinta kepadamu sampai terompah sandalmu sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun jasadmu dan dirimu masih hidup di dunia. Loh, ternyata, Pak, yang menjadikan Bilal bin Rabah masuk surganya Allah bukan karena adanya, bukan karena jihadnya. Padahal Bilal bin Rabah sahabat yang sangat luar biasa, Pak, ditindih batu sama Umayyah bin Khalaf, kan, Pak. Tapi dilihat, ternyata ketika mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat, Pak, sunnah mengatur setiap lini kehidupan anak dan kehidupan antum. Loh, masalah ludah saja, Pak, yang kita ibaratkan sepele, Pak, dipandang sebelah mata oleh manusia, itu diatur dalam sunnah, Pak. Kita dilarang meludah ke arah Ka'bah. Barang siapa yang meludah ke arah Ka'bah, ke arah kiblat, maka dia akan dikembalikan lagi ludahnya oleh Allah kelak di hari kiamat tepat di kelopak matanya.
Kita Pak, ketika sholat tidak khusyuk, kemudian kita diganggu dengan setan yang bernama khinzib, maka disunahkan kita meludah ke arah kiri Pak, sambil mengucapkan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamsihi wa nafsihi wa nafthihi. Saya dan antum Bapak, ketika tidur di malam hari tidak nyenyak Bapak, kemudian kita bermimpi buruk, kita dilarang Bapak untuk menceritakan mimpi buruk kita kepada saudara kita, tapi kita disunahkan untuk meludah ke arah kiri sambil mengucapkan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah diatur dalam sunnah. Rambut Bapak yang kita lihat sepele ternyata diatur dalam sunnah. Setidaknya ada 7 Pak. Pertama, ketika rambutku dan rambutmu sudah beruban berwarna putih Bapak, maka kita dilarang mencabut uban kita. La tanfusus syaib fa inna syaiba nurun yaumal qiyamah. Ketika rambutmu sudah berwarna putih, maka jangan cabut ubanmu, karena ubanmu kelak akan menjadi cahaya di hari kiamat. Makanya kalau rambutnya Pak Tri sudah putih, berarti paling terang nanti di hari kiamat kan. Jangan dicabut. Rambut Pak, ketika rambut kita sudah beruban, dilarang menyemirnya dengan warna hitam. Rambut Bapak, kalau saya dan antum haji atau umroh, dilarang motong rambut kita sampai kita tahalul. Rambut Bapak, kalau saya dan antum memiliki anak yang baru lahir, laki-laki ataupun perempuan, disunahkan memotong rambut, kemudian ditimbang dan disedekahkan Pak. Rambut Bapak, saya dan antum ketika niat berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, saya dan antum dilarang untuk memotong rambut dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai hewan kurban kita sembelih. Rambut Bapak, ketika saya dan antum memiliki anak perempuan kita sudah mengalami siklus bulanan, maka wajib menutup rambutnya, karena orang tua itu sangat berat hisabnya ketika tidak menasihati anaknya yang sudah mencapai siklus bulanannya, masih menampakkan rambutnya kepada yang bukan mahramnya. Rambut Bapak, kita ketika memiliki rambut dilarang memotong khoza, dipotong separuh, disisakan separuhnya. Masalah rambut diatur dalam sunnah. Masalah ludah diatur dalam sunnah. Masalah kita masuk ke kamar mandi dan toilet diatur dalam sunnah. Hatta masalah yang paling besar jihad pun Pak diatur dalam sunnah. Ya, makanya luar biasa. Inilah yang menjadikan kita paham kan? Makanya di momentum Rabiul Awal, bagaimana cara kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas 5 cara bagaimana ana dan antum yang hari ini menepuk dada kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jangan-jangan saya dan antum tidak tahu bagaimana cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kepada Nabi itu berat Pak. Karena kaidahnya cinta dari mata turun ke hati. Kita mungkin lebih mudah mencintai istri kita, kelihatan. Saya cinta Ustaz sama istri saya. Istri saya itu cantik, kalau masak itu enak. Ketika dia tidak rewel Ustaz, tidak banyak ngomong. Kan? Kelihatan Pak. Tapi kita belum pernah lihat Nabi SAW. Lalu bagaimana cara kita mencintai Nabi? Agar ana dan antum hari ini yang menepuk dada kita cinta kepada sunnah tidak salah dan tidak keliru. Karena kita lihat Pak, sahabat besar bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah salah Pak mendefinisikan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa Ustadz? Iya Pak. Dilihat ketika Nabi bertanya kepada sahabat mulia Umar bin Khattab, wahai Umar, posisi saya di hatimu itu seperti apa wahai sahabatku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar Bapak, sahabat Nabi, mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, posisi engkau di hati saya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saya mencintaimu setelah saya mencintai diri saya sendiri. Dilihat Bapak, padahal Umar sahabat besar, salah satu sahabat yang paham sunnah itu ya Umar bin Khattab. Tapi dilihat ketika itu Rasulullah ditempatkan oleh Umar setelah Umar mencintai dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa nafsihi
wan nasi ajmain, dan tidaklah kamu beriman wahai Umar bin Khattab kepada Allah dan kepadaku sampai engkau menjadikan diriku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, daripada anakmu, daripada keluargamu, dan dari manusia. Kemudian setelah itu Bapak Umar bin Khattab merevisi, wahai Rasulullah, ketika itu engkau yang ucapkan, maka hari ini posisi engkau di hati saya wahai Rasulullah adalah nomor 1. Umar, Pak. Padahal Nabi pernah menjelaskan kepada para sahabat, Nabi, Pak, di malam harinya itu pernah bermimpi jari jemari beliau itu mengeluarkan air susu, Pak. Kemudian beliau mentakwilkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah satu umatku yang paling banyak menampung air susu dari jari jemariku. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa wahai umatmu wahai Rasulullah yang paling banyak menampung air susu? Yang dimaksudkan adalah sunnah. Kemudian Rasulullah mengatakan dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, Bapak, pernah salah mendefinisikan cintanya kepada Nabi ketika beliau mendudukkan diri sendiri beliau nomor 1. Kemudian setelah itu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadikan kita. Bagaimana cara kita hari ini Ustadz? Ketika banyak orang yang menepuk dada dia cinta kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara kita agar kita diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat Nabi kelak di hari kiamat? Ya, karena menjadi umat Nabi itu tidak mudah, Bapak. Banyak di antara kita ketika kita umroh ataupun haji, Pak, ketika kita ke Masjid Nabawi kemudian masuk ke Raudhah, Pak, kita lihat banyak orang yang pengen diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi umatnya, tapi belum tentu kan, Pak. Loh, kalaulah kita mendaftar dalam perusahaan ataupun sekolah, Bapak, belum tentu seluruh jamaah ini diterima dalam sebuah perusahaan, Bapak, karena ada seleksi dan ada standar kualitinya, Pak. Maka sama, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mudah. Kita akan membahas apa? Bagaimana cara kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setidaknya, ikhwan, ada 5 cara ana dan antum bagaimana mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bapak, ya, kita harus taat tanpa tapi, tunduk tanpa syarat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diingat, ikhwan, ketika hari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan sunnah kepada ana dan kepada antum, tidak ada kata bagi kita kecuali kita taat tanpa tapi dan patuh tanpa syarat kepada setiap sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Makanya, Pak, kalau kita tidak senang dengan sunnah, tolong jangan mencaci maki, jangan menghujat, ya. Berapa banyak hari ini, ikhwan, orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menghujat masalah sepele, Pak. Antum habis makan, kemudian disunahkan apa, Pak? Menjilat jari jemari. Pernah saya mendengar sendiri, Pak. Kenapa sih dijilat jari jemari? Jijik banget. Ingat, ikhwan, ternyata medis meneliti, Bapak, ketika kita setelah makan disunahkan untuk menjilat jari jemari karena di dalamnya itu ada enzim yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kita lihat, Pak, kita kalau sedang menghidangkan teh ataupun kopi, Pak, kemasukan lalat, apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak? Cemplungin. Diingat, ternyata medis menjelaskan ketika lalat masuk ke dalam gelasmu, maka di sayap kanannya itu ada penyemprot obatnya, di sayap kirinya ada racunnya. Maka Nabi menyunahkan untuk menenggelamkan. Makanya tolong, ketika tidak suka dengan sunnah, ya, jangan pernah menghujat. Ya, ada saudaranya sampai dibikin film kan, Pak. Orang memakai niqab, memakai cadar, tidak suka dengan cadarnya, kemudian ditarik, katanya tidak loyalitas kepada NKRI. Loh, apa hubungannya cadar dengan NKRI, Pak? Orang yang beriman itu pasti membela negaranya, Pak. Kemudian orang yang celananya di atas mata kaki, berapa banyak dihujat. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dihujat, yang memajangkan jenggotnya. Tolong, tidak ada kata lain dan tidak ada kata tawar, Pak. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh kritikan kita. Sunnah Nabi nggak butuh masukan kita. Ya. Berapa banyak hari ini
Orang justru mengkritik, ini tidak relevan, ini tidak sesuai dengan zaman sekarang. Inilah cara yang pertama. Ketika ana dan antum hari ini menepuk dada kita cinta kepada sunnah, satu, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul tanpa tapi, dan patuhlah kepada Allah dan Rasul dengan sunnahnya tanpa syarat. Ya, jalani setiap sunnahnya. Kalau Nabi menyunahkan kita untuk puasa Senin dan Kamis, mari ketika kita bisa, Pak, patuhi. Ya. Makanya masalah ludah tadi diatur, masalah kita ke toilet saja diatur, masalah kita muamalah saja diatur, Pak. Makanya salah satu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, abghadur rijali 'indallah 'alimun bid dunya jahilun 'anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit, Pak, dan di atas muka bumi adalah orang yang dia pintar masalah dunia tapi bodoh masalah akhirat dan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalaulah kita, Pak, membenarkan listrik saja butuh ilmu. Kita kalau membeli mobil saja butuh dengan ilmu. Kalau kita membeli berlian ataupun tanah saja membutuhkan ilmu, Pak, sama. Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu butuh ilmu. Dan salah satu caranya bagaimana kita meniti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalaulah sahabat Bilal masuk surganya Allah karena mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini tolong agar ana dan antum diakui menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari amalan sunnah yang kelak kita bisa diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ustaz, saya selalu melazimi puasa Senin dan Kamis, lanjutkan, Bapak. Saya selalu melazimi puasa Senin dan Kamis, kemudian Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, lanjutkan, Bapak. Saya selalu melazimi zikir pagi dan petang, Ustaz, lanjutkan, Bapak. Saya selalu menghidupkan malam, Ustaz, bagaimana Nabi ketika sepertiga malam beliau bangun kemudian bermunajat dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan agar anak dan antum kelak diakui menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu bayangin, Pak, kalaulah kita kerja di perusahaan, kita memiliki kartu identitas pekerja atau pegawai, Pak. Loh, nggak berani kan? Ada orang tidak bekerja di Toyota ataupun Daihatsu, tiba-tiba dia mengaku saat kerja di Daihatsu, Ustaz, saya kerja di Toyota. Ditanya, mana, Pak? Ada kartu identitasnya? Nggak ada, Ustaz. Sama, ikhwan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak mengenali umatnya itu dengan amalan-amalan yang kita kerjakan sholat qobliyahnya, kerjakan sholat ba'diyahnya. Ya, jangan sampai kita hari ini ketika memproklamirkan diri kita cinta kepada Allah, ana dan antum tidak cinta dan tidak mengerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita membaca dalam Quran surat Ali Imran, Pak, ayat yang ke-31, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Imam Ibnu Katsir sangat indah sekali menjelaskan ayat ini, Pak. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, kalian kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Diingat, kenapa Allah menutup Quran surat Al-Imran ayat yang ke-31 dengan kata wallahu ghafurur rahim? Kenapa Allah enggak menutup dengan wallahu sami'un alim? Wallahu aliman hakima, tapi Allah menutup dengan wallahu ghafurur rahim, Pak. Ghafur itu artinya Allah Maha Pemaaf, akan mengampuni. Wallahu rahim, ar-rahim itu Allah Maha Pengasih, Pak. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tidak akan mendapatkan ghafurnya Allah secara maksimal dan tidak akan mendapatkan rahimnya Allah secara maksimal sampai saya dan antum meniti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penyesalan yang paling besar yang Allah kabarkan tadi dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-27,
bukan penyesalan orang yang zina. Orang yang zina menyesal, Ustaz, menyesal. Tapi penyesalannya masih kalah dengan orang yang tidak mengambil sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyesalan yang paling besar kelak di padang mahsyar manusia itu bukan orang yang minum khamar, Pak. Peminum khamar itu menyesal, tapi penyesalannya masih kalah dengan orang yang tidak mengambil sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling besar penyesalannya di padang mahsyar bukan orang yang makan riba. Orang yang makan riba betul dosa besar dan pasti akan menyesal, tapi penyesalannya itu masih kalah dengan penyesalan orang yang tidak mengambil sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kata, Pak, analogi mudahnya, antum memiliki mobil, Pak. Dalam mobil ada tas antum, kemudian ada HP antum, ada dompet, Pak. Mobil antum harganya 300 juta. HP antum harganya 5 juta. Dompet antum harganya 3 juta. Ketika mobil antum yang hilang, Pak, apa yang diteriakkan pertama kali? Mobil saya hilang, Ustaz. Nggak mungkin kan, Pak Tri yang sana mungkin mobilnya hilang kemudian aduh HP saya hilang, Ustaz. Pasti dalam HP-nya ada apanya itu ya, Pak. Yang diteriakan pertama mobilnya. Karena apa? Yang paling mahal harganya mobilnya sama. Kenapa mereka kelak manusia di padang mahsyar mengatakan yaqulu ya laitani takhottu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, seandainya dulu saya mengambil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model kehidupan saya. Itulah analogi mudahnya. Kalau mobil kita hilang, motor kita hilang, di dalamnya mungkin ada dompet, kemudian ada surat-surat, yang kita teriakkan adalah motor saya hilang, mobil saya hilang. Makanya ngeri ketika hari ini kita umur kita sudah menginjak kepala 4, kepala 5, kepala 6, saya dan antum ibarat kata sudah mendekati ajal kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun. Saya dan antum belum memiliki amalan sunnah istimewa yang bisa menjadikan kita kelak diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang ketika umroh kemudian berkunjung ke Raudhah, Pak, di dalamnya ada makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dia menangis, tapi setelah pulang ke negaranya masing-masing dia tidak mengamalkan dan tidak taat kepada Allah dan Rasul tapi patuh kepada Allah dan Rasul dengan sunnahnya tanpa syarat. Tolong mulai hari ini nasihati pada istri kita, Mi, kita pengen kelak di barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak kita memiliki amal istimewa, sebagaimana Bilal memiliki amal istimewa, selalu bersuci ketika terkena hadas, nempel najis dalam dirinya, kemudian bajunya. Bilal selalu bersuci dan berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Mari cari amal sunnah yang bisa ana dan antum kerjakan, Bapak, yang kelak menjadi hujah bagi kita menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? Makanya inilah yang membedakan kita dengan orang-orang munafik, Pak. Makanya Syekh Utsaimin menjelaskan tanda munafik itu 5, Pak. 1, mereka itu benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang munafik itu benci, selalu mengkritik. Kenapa sih habis makan itu harus dijilat jari jemarinya? Kenapa sih sebelum minum harus mengucapkan bismillah? Kenapa sih masuk toilet itu harus ke kaki kiri dulu kemudian keluar kaki kanan? Makanya orang munafik tandanya yang pertama benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat, Pak, siapa tokoh munafik, Pak? Abdullah bin Ubay. Ketika Rasulullah tidak ada di hadapannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Pak, selalu benci, menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tanda munafik, benci dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sunnah dibenci. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibenci. Kemudian yang ketiga, Pak, menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tolak seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjauhi riba. Rasulullah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Rasulullah memerintahkan kita untuk bermuamalah yang baik dengan saudara kita yang beriman. Yang keempat, Pak, senang ketika orang kafir itu menang dan kaum muslimin itu kalah. Dan sedih ketika orang kafir itu kalah, kaum muslimin itu menang. Ini yang terjadi. Kalau hari ini
banyak orang yang menghujat saudara kita di Palestina, kemudian mengatakan dan menjelek-jelekkan saudara kita yang beriman. Karena Hamas itu sholatnya pun masih menghadap kiblat, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya, dan Al-Quran sebagai kitabnya, Pak. Maka itu saudara kita, tolong jangan sampai anak dan antum menghujat, Pak. Hisab saya dan antum aja masih berat kok, apalagi menghujat dengan saudara kita. Tolong, kalau tidak suka, diem. Berapa banyak hari ini orang mengkritik dengan jari jemari mereka. Ngapain sih? Fajar-fajar hari Sabtu nyerang, kemudian hari ini banyak korban jiwa. Kalau kita tidak setuju, tidak ngerti, Pak, lebih baik diam, meringankan hisab anak dan hisab antum. Karena tanda munafik yang keempat, inilah yang sering banyak dilakukan oleh kaum orang-orang yang mengaku beriman, Pak. Bagaimana mereka senang ketika orang kafir itu menang, kaum muslimin itu kalah. Dan mereka sedih ketika orang kafir itu kalah, kaum muslimin yang menang. Dan yang kelima, tanda orang munafik yang terakhir, memberikan loyalitas kepada yang tidak beriman, ya. Makanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu disamakan oleh Allah dengan orang-orang musyrik, kan, Pak. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ingat, kalau kita hari ini beriman kepada Allah dan Rasul, cek apakah ada penyakit kemunafikan dalam diri anak dan diri antum, ya. Itulah yang pertama, Pak. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Taat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa tapi, patuh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa syarat. Kalau ada saudara kita yang celananya di atas mata kaki, silahkan, jangan dihujat. Ada mungkin tetangga kita memakai niqab, memakai cadar, tolong, Pak. Mungkin kita berpendapat bahwasanya cadar itu tidak wajib. Ada para ulama yang mewajibkan cadar. Tolong, jangan saling menghujat, ya. Yang kedua, bagaimana cara kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua adalah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sedikit, ya. Inilah yang kedua, Pak. Makanya Bilal bin Rabah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala melazimi satu sunnah, yaitu mengerjakan wudhu, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu jatuh cinta. Makanya kisah yang lain, Pak, salah seorang ulama bernama Abu Dawud, Pak. Abu Dawud ini, Pak, pernah beliau itu naik perahu, Pak, kemudian masih agak jauh dari daratan, mendengar saudara yang beriman itu bersin di daratan, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Sunnahnya apa, Pak? Yarhamukallah. Abu Dawud, Pak, yang jauh dari daratan mungkin 500 meter kedengeran alhamdulillah. Abu Dawud kemudian berkata kepada nahkoda perahu kapal ini, Pak, tolong Mas, pinggirkan. Nggak bisa, wahai Imam Abu Dawud, kita sedang mau berlayar ke tengah-tengah laut. Nggak bisa. Nih, saya kasih 10 dirham. Nggak bisa, wahai Imam Abu Dawud. Ini 1 dinar, pinggirkan dulu. Kemudian dipinggirkan, Pak. Nahkoda kapal itu berpikir, ngapain ini sampai bayar 1 dinar hanya untuk pinggirkan perahu yang mau berangkat ke tengah-tengah laut. Kemudian Abu Dawud mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian orang yang bersin tadi menjawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian, Pak, ketika perjalanan di tengah laut, Allah jadikan seluruh penumpang kapal ini tidur. Apa yang terjadi? Allah mengganti 1 dinarnya Abu Dawud di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka bangun, kemudian mengatakan, Abu Dawud, barusan saya bermimpi. Yang sampai mengatakan, saya barusan juga bermimpi tentangmu. Apa mimpi kalian tentang saya? Allah ridho dan menerima amalmu ketika kamu membayar 1 dinar hanya untuk menjawab bersinnya orang yang berada di daratan tadi. Ternyata, Pak, menjawab bersin ketika kita meniti dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu jatuh cinta kepada kita. Jangan sepelekan amal kecil. Bapak, kalau ada orang yang bersin, jawab. Ya, jangan cuma kita diem, siapa itu yang bersin, kan? Bersin aja udah nggak ada COVID, bersin aja, kan? Tolong. Ternyata kalau kita tahu ilmunya, oh itu sunnah. Ya Allah, saya selalu melazimi sunnah Nabimu. Ya Allah, kelak mudah-mudahan saya dikumpulkan dengan Rasulullah bersama-sama di Telaga Al-Kausar. Siapa yang nggak pengen, toh, Pak? Tolong cari amalan sunnah. Ya, makanya inilah. Kan kita juga pernah membaca, Pak, dalam hadis, Pak, orang
yang memotong ranting dahan pohon itu yang menghalangi jalan. Dengan dia niatan memotong ranting pohonnya menghalangi jalan untuk memudahkan akses orang yang jalan itu, Pak, sampai Allah menerima amalnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari, kalau hari ini ana dan antum belum mengerjakan amalan sunnah yang kita miliki, tolong cari amalan apa yang bisa ana dan antum potensi kerjakan sampai ana dan antum menutup mata kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kerjakan. Oh, saya bisa Ustadz sholat qiyamul lail, saya bisa sholat duha, saya bisa puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Saya selalu melazimi puasa Nabi Senin dan Kamis, karena pada hari Senin dan Kamis malaikat raqib menyampaikan kepada Allah tentang amal ketaatan kita dan amal keburukan kita, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu kita mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa mereka yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat, kan? Kemudian orang-orang yang beriman yang berada di bumi Syam itu dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya hati-hati, Pak, menghujat penduduk Syam itu berat hisapnya, Pak. Ya, bukankah Isra Nabi itu dari Mekah kemana, Pak? Ke Palestina, bukan ke Serdang, Pak. Hati-hati loh. Itu tempat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini kita menepuk dada kita, saya sunnah, saya ngaji sunnah, tapi kamu menghujat mereka yang membebaskan Al-Aqsa dan pengen memerdekakan Al-Aqsa, hisab apa yang akan kita pertanggungjawabkan dan laporan apa dan hujah kita nanti di hadapan Allah? Cintai para sahabat, jangan pernah mencela Abu Bakar, jangan pernah mencela Umar, jangan pernah mencela Utsman sebagaimana orang-orang Syiah. Makanya orang Syiah itu kan mencela Abu Bakar, Pak, mencela Umar, mencela Utsman, kan? Yang mereka nggak cela cuma Ali, Hasan, Husain, kemudian Salman Al Farisi. Coba sampai yang membunuh Umar bin Khattab, Pak, siapa, Pak? Abu Lula Al-Majusi, dibangunkan kuburan yang gede itu, Pak, sama mereka. Tolong jangan pernah menghujat, kan, sahabat Muawiyah. Kalau kita tidak tahu mending diem, Pak. Hisab kita itu berat di hadapan Allah, apalagi dengan kita menghujat, tidak mencintai sahabat yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya pernah membaca, Pak, sahabat Utsman itu KKN. Hati-hati, ikhwan. Jari kita akan diberi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lisan anak dan lisan antum. Cintai mereka yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, Bapak, cinta kepada orang-orang yang beriman. Ya, makanya Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, dalam Quran surat Al-Fat ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang yang mengaku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai sunnah Nabi adalah orang yang kasih sayang lembut kepada saudaranya yang beriman, tapi dia keras dan kasar kepada orang kafir yang memuji Allah dan memuji Rasul. Jelas, Pak. Quran surat Al-Fat ayat yang terakhir. Tolong kepada saudara kita yang beriman, saudara kita yang beriman, tolong muamalah yang baik. Walaupun saya dan antum mungkin ada perbedaan, jangan sampai kita hari ini justru bermusuhan. Satu atap Al-Hidayah ketika tidak senang dengan ustadznya, yang satu melengos kanan, yang satu melengos kiri. Loh, kalaulah musuh kita sudah jelas, Pak, kalaulah mereka orang-orang kafir saja bersatu, ketika satu negara itu diserang mereka kemudian berbondong-bondong membantu, Pak, loh apalagi anak dan antum. Ya, mari. Kemudian yang keempat, Pak, bagaimana cara kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu kita mempelajari ilmu-ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadisnya, kita baca bagaimana sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Makanya ada sahabat Jabir bin Abdullah, Pak. Ya, sahabat Jabir bin Abdullah ketika memburu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, itu rela jalan, Pak, dari bumi Syam sampai ke Madinah, Pak. Ketika itu Jabir bin Abdullah hanya untuk memburu satu sunnahnya Nabi, satu hadis, Pak, yang berbunyi yuhsyarun nas yaumal qiyamati huffatan ghurlatan ghullan. Kelak manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat, mereka dalam keadaan telanjang bulat.
Jabir bin Abdullah pengen meneliti apakah hadis ini betul-betul datang dari Nabi SAW atau bukan. Jabir Pak jalan dari Syam menuju ke kota Madinah Pak selama 2 bulan Pak. 2 bulan sampai Madinah, balik lagi Pak 2 bulan. Makanya kita melihat bagaimana mereka para sahabat orang-orang salih memburu sunnahnya Nabi itu luar biasa Pak. Ada sahabat Abu Hurairah Pak, kalau kita mendengar atau membaca hadis Pak sering mendengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tahukah kita sahabat Abu Hurairah bertemu dengan Nabi hanya 3 atau 4 tahun Pak. Tapi dilihat sahabat Abu Hurairah ketika setelah beriman kepada Allah dan kepada Nabi, nama aslinya bukan Abu Hurairah Bapak, tapi Abdurrahman bin Sakhr. Nama paling aslinya pun bukan Abdurrahman bin Sakhr, tapi Abdus Syam. Abdun itu hamba, Syam itu matahari, penyembah matahari Pak dari Persia. Kemudian hijrah kepada Nabi di kota Madinah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi. Setelah beriman, sahabat Abu Hurairah ini mendengar Pak, salah satu sunnahnya Nabi dari keluar dari mulut Nabi SAW ketika Nabi bersabda, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak, lihat Abu Hurairah, saya masuk Islamnya terakhir-terakhir. Ada sahabat saya Abu Bakar yang lebih dulu masuk Islam. Ada sahabat saya Abdurrahman bin Auf lebih dulu masuk Islam. Ada sahabat saya Utsman bin Affan lebih banyak lagi amalnya di dalam Islam. Saya akan kejar amal mereka. Abu Hurairah Pak meriwayatkan banyak hadis dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi ketika masuk kamar kecil, bagaimana Nabi ketika masuk ke masjid, bagaimana Nabi ketika memakai sandal, bagaimana Nabi ketika makan, sampai Abu Hurairah menjadi salah satu periwayat hadis yang paling banyak kan Pak. Kemudian saking cintanya Pak, sahabat Abdurrahman bin Sakhr ini Pak pernah meriwayatkan hadis Nabi SAW itu memerintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik bukan hanya kepada manusia, kepada tumbuhan dan binatang pun kita harus melakukan dengan baik Pak. Abu Hurairah ini Pak menemukan seekor anak kucing Pak di tengah pasar, kucing liar. Kucing dalam bahasa Arab artinya hurrotun Pak, itu kucing liar. Hurairah anak kucing liar. Kalau anak kucing rumahan itu kitun, maka ada Hello Kitty Pak. Kitun itu kucing rumahan. Hurairah kucing liar Pak, anak kucing liar. Beliau melihat anak kucing ini ditinggal oleh ibunya, diambil sama sahabat Abdurrahman bin Sakhr ini, dibawa dalam memburu sunnahnya Nabi SAW Pak. Ketika bermajelis, anak kucing ini keluar dari kantong bajunya beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta Abu Hurairah, kamulah bapaknya kucing, anak kucing liar ini. Sahabat Abu Hurairah Pak bertemu Nabi 3-4 tahun, tapi mampu memburu sunnahnya Nabi dengan luar biasa. Ana dan antum hari ini yang diberi kesehatan, berapa hadis yang sudah kita hafalkan Pak? Kalau sahabat Abu Hurairah melewatkan ribuan hadis, bedanya kan sedikit dengan kita Pak. Kalau kita hanya satu kan Pak, innamal a'malu bin niat. Nanti hujah kita di hadapan Allah paling belakang sekali Pak, di hadapan Rasul Pak. Wah, kamu cuma 1 hadis. Paling barisan pertama mungkin Abu Hurairah, ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada Jabir. Kan nggak malu kita Pak. Lo kalau orang kaya saja di riset terus setiap bulannya hartanya berapa. Lo Nabi nanti di hari kiamat ketika dikumpulkan oleh Allah, ini wahai Muhammad umatmu, silakan cari. Kita paling belakang mungkin hanya hafal 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis. Ibarat cahaya kita ketip kan. Tolong pelajari agar Nabi SAW mudah mengenali kita. Berapa miliar nanti umat Nabi SAW yang pengen diakui oleh Nabi, di barisan rombongan Nabi SAW menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lu kalau kita hanya hafal 1 hadis, kita nggak pernah mengerjakan sunnah, kita tidak pernah cinta dengan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, lalu dengan apa Nabi mengenali anak dan antum Bapak? Kalaulah kita masuk perusahaan memiliki barcode, memiliki fingerprint yang sudah terdaftar di perusahaan kita ataupun kantor kita, lo Nabi mengenali kita, Allah berikan tanda nanti Pak. Bisa jadi tandanya dengan amalan kita kan, tadi Bilal bin Rabah dengan sholat sunnahnya, kemudian dengan selalu berwudu, Abu Dawud dengan menjawab bersihnya saudara yang beriman. Anak dan antum mari
cari. Ya. Mari mempelajari ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir Pak, bagaimana cara kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat dengan sunnah Nabi, kemudian kita mengerjakan dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga, bagaimana ana dan antum Pak, kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bagaimana ana dan antum mencintai ilmu-ilmu dan mempelajari ilmu-ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, yang terakhir Pak, bagaimana cara ana dan antum cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari tunjukkan akhlak yang baik, ya, menunjukkan akhlak yang baik Pak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah tadi dalam Quran surat Al-Fat karena akhlak beliau yang baik Pak. Sampai orang-orang kafir Quraisy itu meyakini dan mengakui bagaimana kebaikan akhlak Nabi. Sampai Nabi diberikan julukan apa Pak? Al-Amin. Al-Amin Pak. Yang belum pernah orang-orang kafir Quraisy berikan julukan ini kepada orang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling baik akhlaknya Pak. Kita lihat, kita berikan contoh Pak, bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang sahabat Pak yang terjerumus dalam dosa besar Pak, kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dalam amalan apa sampai kamu mengatakan celaka? Inni waqa'tu baina imra'ati fi nahari Ramadan. Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar wahai Rasulullah. Setelah mencampuri istri saya di siang bolong hari Ramadan. Dosa besar atau dosa kecil Pak? Dosa besar. Nabi enggak langsung menghujat. Mbok sabar dulu, tahan sampai maghrib. Nanti habis maghrib. Nabi enggak menghujat Pak. Kemudian Nabi mengatakan, idzan antasuma syahraini mutatabi'ain. Kalau gitu, kalau kamu sudah merasakan enaknya, tolong ganti ya kafaratnya dengan kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat itu langsung jawab Pak, wahai Rasulullah, saya 1 hari aja jebol, apalagi 2 bulan berturut-turut wahai Rasulullah. Rasulullah nggak menghujat Pak, kamu ini nggak ngikuti sunnahku. Padahal yang memiliki legitimasi sunnah adalah Nabi Pak. Nabi kemudian mengatakan, kalau kamu nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, kamu memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian sahabat itu mengatakan, saya nggak memiliki harta wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilkan kurma Pak dari dalam rumahnya. Ini tolong bagikan kepada orang miskin di sekitar rumahmu. Kemudian sahabat itu masih bisa ngomong, emang ada yang lebih membutuhkan Rasulullah daripada saya? Coba Pak. Rasulullah kemudian mengatakan, ya udah, ini buat kamu saja. Rasulullah Pak, akhlaknya luar biasa. Ada sahabat lagi Pak yang bernama Ma'is bin Malik, terpleset dalam perbuatan zina Pak. Dilihat, Rasulullah memberikan 6 udzur Pak. Ma'is bin Malik, antum bisa baca itu Pak, bagaimana udzur yang ditegakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang bermajelis Pak bersama para sahabatnya. Ma'is bin Malik datang kepada Nabi. Setelah usai majelis, Ma'is berkata, "Tahirni ya Rasulullah, tolong sucikan saya wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Nabi menjawabnya, "Wahai haka irji ila baitik." Celaka sekali kamu Ma'is, tolong pulang istighfar di rumahmu. Ma'is Pak besoknya datang lagi ke majelisnya Nabi. Menunggu majelisnya Nabi selesai, Ma'is mengatakan, "Tahirni ya Rasulullah, tolong sucikan saya." Wahai Ma'is, pulang ke rumahmu, istighfar di rumah. Besoknya datang lagi Pak 3 kali. "Tahirni ya Rasulullah, tolong sucikan saya wahai Rasulullah." Pulang ke rumahmu wahai Ma'is, istighfar saja di rumahmu. Sampai ke-4 kalinya, "Tahirni ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawabnya, "Fima utahiruka." Kamu sudah melakukan dosa besar apa wahai Ma'is sampai saya suruh mencucikan dan membersihkannya? "Minaz zina ya Rasulullah." Saya telah terjelumpuh dalam perbuatan zina. Rasulullah enggak langsung Pak merajam, karena Ma'is ini muhson. Tahu muhson kan Pak? Orang yang sudah menikah. Tidak ada hukuman yang paling berat kecuali 2 Pak. 1, hukuman rajam bagi orang yang menikah yang melakukan zina. Yang kedua Pak, hukuman bagi LGBT Pak. Itu sangat berat sekali. Ya, kemudian Rasulullah menegakkan udzur beliau. Ayashrabal khamra, tolong
Maka ada sahabat yang berdiri, apakah dia sudah minum khamr? Sahabat itu kemudian mencium, fastangkaha. Fastangkaha itu mencium bibirnya Ma'is bin Malik. Oh, tidak tercium khamr wahai Rasulullah dari bibirnya Ma'is bin Malik. Ahwa majnun, apakah Ma'is bin Malik ini telah terjerumus dalam perbuatan gila? Kemudian ada sahabat lagi, tidak Rasulullah, dia masih sadar. Sampai 6, Pak. Kemudian ke-7, yang terakhir, Rasulullah bertanya kepada Ma'is bin Malik, apakah kamu telah melakukan zina wahai sahabatku Ma'is bin Malik? Bala ya Rasulullah, benar. Sebagaimana timba masuk ke dalam sumurnya? Bala ya Rasulullah, benar. Sebagaimana celak masuk ke dalam tempatnya? Benar wahai Rasulullah. Kemudian Ma'is bin Malik, Pak, disiapkan tempat, kemudian disisakan kepalanya, kemudian dirajam. Dalam hukuman rajam, Pak, tidak boleh batunya itu kecil-kecil karena menyakiti, nggak boleh. Antum melempari sampai 2 bulan nggak mati-mati itu nggak boleh, Pak. Batunya kecil-kecil, dan nggak boleh juga batunya yang besar langsung, Pak. Sekali ditimpakan mati nggak boleh. Tapi menurut Syekh Utsaimin, Pak, batunya itu yang sedang. Kenapa? Karena perbuatan zina itu sangat nikmat, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Tidak ada perbuatan yang paling Allah benci, Pak, kecuali air yang mengalir dari laki-laki yang belum menghalalkan seorang wanita. Makanya batunya yang sedang. Agar apa? Ketika dia melakukan zina, menikmati dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya. Sama ketika dia dirajam pun menikmati siksanya dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya. Akhirnya Ma'is bin Malik dirajam dengan batu yang sedang sampai meninggal dunia, dan Allah menerima tobatnya Ma'is bin Malik. Nabi memberikan 7 udzur kepada saudaranya Ma'is bin Malik. Tolong berikan udzur. Jangan sampai ana dan antum menjadi orang yang paling kasar lisannya kepada saudara kita yang beriman. Jangan sampai ana dan antum orang yang paling mudah menghujat. Karena sunnah itu sebagaimana jarum, Pak, merekatkan, bukan sebagaimana gunting yang ngoyak-ngoyak, Pak. Sunnah itu mengademkan sebagaimana air, bukan sebagaimana api yang selalu memanas-manasi, Pak. Yang memiliki legitimasi sunnah itu Nabi. Sunnah itu adalah bagaimana tata cara kehidupan Nabi. Sunnah itu bukan merek radio, sunnah itu bukan label ustadz, sunnah itu bukan label TV, sunnah itu bukan label kajian. Tapi sunnah adalah bagaimana tata cara kehidupan Nabi yang Nabi wariskan dan ajarkan kepada ana dan antum. Ketika hari ini ana dan antum mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, ana dan antum meniti sunnahnya Nabi, Pak. Berapa banyak orang hari ini menepuk dada kita, saya sudah ngaji sunnah, tapi kepada saudara yang beriman dia selalu menghujat, dia tidak pernah menegakkan udzur, dia tidak pernah menjelaskan bagaimana tata cara ibadah yang benar. Kalaulah Nabi kepada pelaku besar saja begitu baiknya, begitu lembutnya Nabi, tolong ana dan antum, ya, mungkin ada saudara kita yang belum menutup aurat, tolong dinasihati dengan baik. Mungkin ada saudara kita yang hari ini belum paham sunnah, tolong Pak nasihati dengan baik, ya. Karena berbeda, Pak, dalam sesuatu dalam Islam itu fitrah, Pak, berbeda. Misalkan ada sholat yang memakai doa iftitahnya Allahu Akbar kabira, ada yang memakai doa iftitahnya Allahumma ba'id baini, silahkan. Sholat, Pak, mungkin sholat subuh yang setelah i'tidal ada kunutnya, silahkan. Sebagaimana perbedaan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Pernah Pak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu berkunjung ke Imam Abu Hanifah, Pak. Imam Syafi'i kemudian berkunjung kepada Imam Abu Hanifah di Basrah, Pak. Ketika itu Imam Syafi'i didapuk imam sholat subuh. Jamaahnya itu menerka-nerka, apakah beliau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i akan memakai kunut ataukah tidak. Kemudian qomat, muadzinnya mengumandangkan qomat. Kemudian rakaat pertama, rakaat kedua, setelah ruku kemudian bangun i'tidal, beliau kemudian tidak mengangkat tangannya. Padahal secara madhab Syafi'i kunut itu wajib. Setelah salam, para jamaahnya yang di belakang bertanya kepada imam, ya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, padahal di madhabmu kamu wajibkan kunut, tapi kenapa ketika kamu datang di tempat kami kamu tidak memakai kunut? Beliau, Pak, Masya Allah, memiliki akhlak yang luar biasa. Tidakkah saya menghargai dengan Imam Abu Hanifah yang berada di samping kita walaupun beliau sudah terbujur kaku di alam kuburnya?
Padahal Imam Abu Hanifah sudah meninggal, tapi akhlaknya Imam Syafi'i luar biasa. Terkadang ana dan antum yang baru menjadi thalibul ilm, penuntut ilmu, kita seolah-olah menjadi ulama besar. Kita menghujat, kita menghakimi, kita memvonis. Kalaulah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i masih mampu memaklumi perbedaan dan menunjukkan akhlak yang baik, tolong saya dan Bapak ketika hari Ahad kita sudah ngaji, ketika setiap hari kita mendengarkan kajian, tolong jangan jadikan ilmu kita sebagaimana garam, akhlak kita sebagaimana tepung. Ya, tolong Pak. Makanya Ruwayyim itu pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya ij'al adabaka daqiqan waj'al ilmaka milhan. Wahai anakku, tolong ketika nanti kamu sudah menjadi ulama besar, tolong jadikan ilmumu itu sebagaimana garam dan akhlakmu, adabmu itu sebagaimana tepung. Kalau kita melihat Pak adonan martabak itu Pak, yang paling banyak garam atau tepungnya Pak? Tepung. Jangan sampai anak dan antum yang baru ngaji Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, kemudian Ushulus Salasa, anak dan antum seolah-olah menjadi ulama besar yang mampu memberikan fatwa dan vonis. Hati-hati Pak, kaliber kita masih thalibul ilm Pak. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i saja masih memaklumi perbedaan ketika beliau kunut, yang biasanya mewajibkan kunut, tapi beliau ketika datang ke tempatnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak memakai kunut. Tolong, kalau kita dibenci karena ilmu, itu anugerah. Tapi kalau saya dan Bapak dibenci karena akhlak, itulah musibah yang paling besar. Tolong tunjukkan akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah menunjukkan akhlak yang baik, sebagaimana Mus'ab bin Umair ketika membuka kota Yasrib yang hari ini menjadi kota Madinah dengan akhlak yang baik. Kalau kita membaca sirahnya Mus'ab bin Umair, Pak, indah betul. Mus'ab bin Umair bukan seorang orator, Mus'ab bin Umair bukan orang yang ahli khotbah, tapi Mus'ab bin Umair adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi, sahabat yang muda, tapi akhlaknya luar biasa. Mendakwahi penduduk Yasrib door to door Pak, ngetuk pintunya satu persatu dengan akhlak, dengan tutur kata yang baik, tidak memvonis, tidak menghakimi, tidak menghujat, sampai penduduk Yasrib beriman kepada Allah dan meniti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kota itu masih ada ketika ana dan antum umrah, dan di situ ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara kita cinta kepada Nabi 5, 1, taat kepada sunnah Nabi tanpa tapi, patuh kepada sunnah Nabi tanpa syarat. 2, amalkan sunnah Nabi walaupun sedikit dan jangan menghujat. Yang ketiga, cintai orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4, pelajari ilmu-ilmunya. Dan yang kelima, tunjukkan akhlak kita yang baik sebagaimana Nabi mendidik para sahabatnya, membebaskan kota-kota dengan akhlak yang baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang didiskusikan Pak? Ya, silahkan Pak. Tadi Pak Ustadz mengatakan ciri-ciri orang munafik. Om baik, iya. Biasa yang tersoal itu cuma 3, iya. Mana yang lebih abdul? Ada 3, ada 5 Pak. Digabung saja ada 8 semuanya Pak. Ya, kalau 3 sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia berkata kemudian dia selalu mengingkari, kemudian ketika berjanji kemudian selalu berdusta kan, dan lain sebagainya. Nah, sama Pak, ini ada 5, ada 3 ya. Yang penting jangan sampai anak dan antum masuk dalam kriteria Pak, itu ya. Tolong dijaga hati kita, dijaga perbuatan kita dari tanda-tanda kemunafikan, karena hati-hati Pak, salah satu sifat orang munafik itu dikatakan oleh Syekh Utsaimin ada 5, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu ada 3 ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa semua Pak ya. Ada lagi Pak ya. Tolong saya berpesan, sisipkan doa kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina Pak. Setelah kita sholat 5 waktu di waktu-waktu mustajab, setelah antum sholat duha ya, kalau antum besok puasa Senin, tolong disisipkan doa ya, karena mereka pun bisa memiliki pilihan Pak. Kenapa mereka tidak meninggalkan Gaza saja? Mereka menjawabnya, kalau kita meninggalkan di sini, siapa yang akan berjuang ya.
Tolong jangan pernah menghujat. Kalau kita tidak suka lebih baik diam, minimal kita doakan karena kewajiban kita mendoakan saudara kita yang beriman. Saya nggak suka Ustaz dengan mereka. Tolong jangan disampaikan itu karena hisab kita diri kita saja sudah berat. Ya, tolong kalau kita menepuk diri kita cinta kepada Nabi, doakan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka Bapak berada di bumi yang paling Allah dan Rasulullah cintai, yaitu bumi Syam. Kalau kita membaca surat Al-Isra kan barokna haulahu, Allah memberkahi di sekitarnya. Ya, tolong jangan menghujat. Serdang Pak, Jakarta sama sana masih diberkahi sana. Ya, penduduknya luar biasa Pak. Mereka sabarnya mungkin 10 kali lipat daripada sabarnya kita. Anak mereka meninggal, istri mereka meninggal, suami mereka meninggal, mereka masih mensyukuri dan masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari yang didengarkan Pak bukan telolet bubur ayam Pak, tapi setiap hari mereka mendengarkan rudal dan lain sebagainya. Kewajiban anak dan antum sisipkan doa, bantu mereka ketika anak dan antum mampu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, memenangkan saudara-saudara kita yang berada di Gaza, dan semoga anak dan antum yang pernah menghujat orang-orang yang beriman, memvonis saudara kita yang beriman tanpa kita tahu ilmunya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni anak dan mengampuni antum, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita amalkan sunnah-sunnah Nabi di momentum Rabiul Awal 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.